Sahabat tangguh, kesempurnaan memang bukan milik manusia, tapi mencoba untuk sempurna dalam beribadah adalah sebuah keharusan. Yogyakarta, kota yang sangat istimewa mencari sosok tangguh kali ini, yang dapat kita teladani dari kejujurannya, kesabarannya, serta kepeduliannya dalam hidup. Dan inilah sosok tangguh kalian. Iya. Kenalan dulu. Oh iya. Saya Kiki. Iya. Saya mahasiswi ISI. Oh iya. Ini kakek yang ngelukis. Iya. Kak, bisa ngobrol sebentar? Boleh. Kakek namanya siapa? Joko Setiawan. Joko Setiawan. Iya. Suka ngelukis kayak Iya, gini. lukis. Kalau misalnya saya mau belajar ngelukis gitu bisa nggak, Kak? Bisa. Sahabat tangguh, sekarang Zi dan tim Penangami sudah berada di daerah Sleman. Di sini ada seorang kakek bernama Kakek Joko berusia 60 tahunan. Tepat di belakang Zi dan tim Penangami, kakek sedang bersama intruder yang tadi menahan kakek. Karena kakek Joko ini adalah seorang penjual lukisan keliling, sahabat tangguh. Jadi dengan cara berkeliling, ia melukis atau menawarkan jasanya kepada orang-orang yang ingin memakai jasa dia. Hari ini kita akan sedikit menguji kesabaran, keikhlasan, dan apakah kakek di usia yang 60 tahun ini pantang ngemis atau tidak. Seperti apakah kisah kakek Joko? Ikuti terus pantang ngemis. Kalau jualan kemana aja? Keliling, Mbak. Keliling jalan kaki. Iya. Itu biasanya satu hari lukisannya bisa laku berapa, Kak? Belum tentu, Mbak. Kadang-kadang sampai 3 minggu nggak laku. Oh gitu. Iya. Satu lukisan dihargain berapa? Biasanya 200 pesanan yang segitu. Oh, nerima pesanan juga? Ya, kalau lukis wajah itu pesanan. Sampai kemana aja kakek kalau jualan? Saya kalau mau keliling sampai kota gede, sampai Jalan kaki? Iya, jalan kaki terus pulang pergi. Berangkat pagi, pulang malam. Belum tentu laku juga. Belum. Ya, kemarin itu sampai 3 minggu nggak laku. Kakek tinggal sama siapa? Sendiri terus sebelah saya anak saya. Dua putranya kerjanya sama? Nggak Lukis kerja juga? sekarang. Karena anaknya sakit operasi itu, Kenapa, Pak? kelainan dari lahir. Lahir nggak bisa pipis, yaitu di bawah ginjal itu ada keraknya. Sekarang udah sembuh? Sudah, tapi Udah berapa tiap umurnya? sekarang 1 tahun. Tapi masih kontrol tiap 3 bulan sekali. Nah, terus kalau putranya nggak kerja, terus kalau untuk kebutuhan hidupnya itu biasanya dari mana? Ya kita nomboin kalau untuk cucu, untuk anu kita masih nomboin anak terus. Karena apa? Suaminya juga cuma buruh di pabrik, jadi Ini kan kita dari mahasiswa kampus ISI kan mau belajar sama kakek. Nah, Iya. saya sekarang mau pergi cari bahan-bahannya dulu. Nanti kakek tunggu di sini ya. Nanti teman
kasih. Baik sahabat tangguh, Kiki insider kita sudah pergi. Tadi dia coba menahan kakek Joko supaya nggak kemana-mana. Dan hari ini Zia akan menyamar sebagai mahasiswa yang ingin sekali belajar melukis sama kakek Joko. Nanti di sela-sela itu akan ada agent kita yang akan bertugas menguji kepedulian, kejujuran, keikhlasan, dan pantang menyerah. Seperti apakah sikap kakek Joko saat agent kita mulai beraksi? Kita lihat nanti ya. Sekarang Zia akan turun. Ya. Permisi, kakek Joko ya? Iya. Iya. Zi, temennya Mbak Kiki tadi sempat kesini nggak? Iya. Oh iya. Mau belajar ngelukis boleh? Dikit-dikit? Boleh. Boleh ya? Di samping saya. Oh iya. Iya. Ya ini aku terusin ya. Iya, Man. Apa namanya kalau dari sini ke Malioboro itu jauh nggak ya? Jauh, Mas. Kira-kira berapa menit ya? Kalau jalan kaki ya lebih dari 2 jam. Ini kan tadi kan ada orang yang ngasih arahan. Itu pakai bahasa Jawa itu loh, kayak. Tapi saya nggak iya. dong. Itu maksudnya apa ya? Kak? Cari Gojek saja. Nanti turun di terminal Jombor. Dari Jombor naik Trans Jogja yang jurusan Malioboro. Nanti terus jalan saja, dekat dari situ. Oh iya iya. Nanti iya. kalau turun Malioboro itu sudah dekat, tinggal jalan aja kan. Saya lupa mbak dompet ya. Lupa. Nggak ada uang. Oh enggak ada. Tadi ya soalnya tadi mau jalan kaki kan kayak kirain deket tapi nyasarnya sangat jauh banget. Oh kalau nggak bawa uang saya ada sedikit. Oh iya kayak bisa. Bisa. Ada ini sedikit Saya uang. pinjam dulu ya, Kak. Bisa kayak. Nggak usah pinjam. Ini berarti saya pinjam dulu nggak apa-apa ya? Iya Kak? iya. Aduh, Iya. makasih banyak ya, Kak. Nggak usah pinjam, Iya. dipakai Oh. aja. Makasih banyak kayak. Ya ya kembali. Ya kembali. Saya. Amin Makasih amin banyak, Kak. amin ya. Semoga ini deh, semoga tambah banyak ya. Ya amin Makasih, amin Kak. amin amin ya. Kirain mau beli lukisan. Enggak. Terima kasih anak-anak itu. Kenapa? Nggak bawa dompet. Gak bawa dompet terus piye? Nggak lah mau naik anu kan nggak punya uang. Terus? Ya kita ya kebetulan ada uang sedikit biar dipakai kasihan. Kakek kasih uang sama masnya. Iya, Berapa? 20. Kenapa dikasih? Ya kasihan toh jalan kaki. Emang Ya, kakek udah ada yang beli tadi? ya belum ada tapi kan kita punya uang sedikit dari kemarin. Jadi kakek kasih ikhlas. Ikhlas lahir batin itu. Oh, baik banget kek. Biar cepet Sampai. laku lukisannya. Amin amin ya. Ya, Ada barang bekas nggak di sini, Kak? barang bekas nggak ada. Capek saya mau ini. Udah keliling Jogja. Ini apa? Aku numpang istirahat ya, Pak. Ya boleh. Bapak kerja apa ini? Gambar-gambar ini.
lama ya Pak? Ya sudah dari 98. Biasanya dijual kemana Pak? Keliling. Keliling? Iya, jalan kaki muter-muter. Berapa jauh itu Pak? Ya, satu hari itu ada ya sekitar 40 kilo lebih. Dari pagi sampai habis maghrib. Kadang-kadang sampai malam jam 9. Capek juga ya Pak, saya ada mulung ini kayak gini aduh. Saya ngambilin orang yang ngasih-ngasih aja Pak. Bapak punya makanan nggak Pak? Ini ada ini. Ini apa? Buat buka puasa nih nanti. Jangan Beneran, Pak? Eh? Beneran? Iya beneran. Ayo makan. Bapak ntar makannya gimana? Ya nanti kan itu masih ada. Iya sama minumnya ya. Gak apa-apa nih Pak satu? Boleh kan ini. Oh ya. Buat buka puasa gak apa-apa ya Pak? Iya. Nanti sama ini minum. Ini makasih ya Pak. Iya. Halo? Bapak di mana? Ya kalau nggak ada mobil ini pakai aja. Tolong itu. Iya. Aku tuh udah dikejar deadline banget nih sama dosen aku. Ya kamu gambar. Nanti nilai aku jelek, Kak. Kok kakek kasihin kok pemulung? Ya kasihan nanti dia lapar kan masih ada. Iya, orang punya handphone, punya apa berarti dia punya uang. Nggak punya. Ya biarin nggak apa-apa sesama hidup. Bagi-bagi rezeki. Ikhlas aku. Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin. Dia pegang handphone loh. Ya punya handphone kan belum tentu punya uang buat makan kok. Ya suka aja jual handphonenya. Kasihan punya handphone kok dijual. Mas punya handphone kok minta makanan kakeknya. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa kek. Itu kan punya kakeknya buat buka puasa nanti. Nggak apa. Makan aja ikhlas mbak. Sungguh ikhlas. Gak apa-apa kek. Ya udah Kek, Ya mari. saya pergi dulu nih. Iya, iya. Saya lagi nyari-nyari nih. Oh Nggak tahu iya. kemana. Ya. Mari Pak. Ya mari. Mari, Mas. Ya mari. Punya supir kek. Punya mobil berarti tadi udah bilang punya supir. Udah. Ya nggak apa-apa. Kenapa kakek kasih? Ya bagi-bagi rezeki tuh mbak. Dia kan nanya punya makanan nggak? Kayak punya. Kalau punya ya bilang punya tuh mbak. Kalau nggak punya ya nggak bilang nggak punya. Kita kan nggak lihat itu orang kaya atau miskin, bisa sama aja. Kalau pas ada orang pesen, ada DP tuh mbak, terus kita beli bahan, baru bisa beli bahan. Tapi kalau kelilingan itu biasanya teman habis untuk makan keluarga. Nanti kalau ada orang hajatan, ya untuk rojo mbak, untuk nyumbang itu. Kakek masih bagi orang yang hajatan. Iya, masih kan rukun kampung tuh mbak itu. Ya kita orang beramal itu nggak perlu nunggu lebih tuh mbak. Kek, Ya, numpang istirahat ya Kek. ya mari. Kek jualan lukisan. Iya. Modalnya berapa Kek? Kalau
gambar itu 50. Kalau semuanya? Kalau semuanya kalau beli bahan itu ya habisnya ratusan ribu. Misalnya kan belinya harus 1 kaleng lah. Oh, Satu udah kaleng. laku? Belum. Sehari pasti laku nggak kan? Belum tentu. Kadang-kadang sampai seminggu, kadang-kadang ya 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Ikut saya aja kayak saya sehari itu bisa itu kan kalau hari biasa ya bisa 300.000 sampai 500.000. Kerja apa? Minta-minta. Mau jangan kalau minta-minta. Tapi banyak kayak duitnya kayak. Ya banyak duit tapi kalau minta-minta ya jangan. Mending kerja. Nah, sekarang kakek seminggu nggak jualan, nanti duitnya dari mana dapatnya? Ya kan kalau laku kan bisa untuk makan. Nah, kalau nggak laku? Kalau nggak laku ya nunggu. Kita ikut saya kayak nanti tak ajarin kayak banyak loh kayak hasilnya. Kalau bulan puasa itu bisa sampai 1 juta kayak. Ya tapi kalau minta-minta kan nggak baik. Mas, kasih mas. Tuh kan kayak banyak loh kayak. Nih kayak saya bagi 2 kayak. Nggak apa-apa kayak. Kasihan kakek belum dapat penghasilan. Nggak mau. Nggak apa-apa kayak. Nggak apa-apa, saya sudah ada mak. Saya di sini punya rumah loh kayak. Iya Anak punya. saya aja kuliah, apa-apa dari ini. Iya tapi kan kalau saya nggak mau. Enggak, ini sedekah saya buat kakek. Terima kasih sekali. Nggak usah. Ini nggak mau beneran nih kayak. Ya udah, Ya. tuh dapat lagi kayak 10.000 loh kayak. Tambah banyak. Sepi kayak di sini tapi kayak nggak rame. Saya tak nyari tempat lain lagi ya kayak. Ya mari. Ya. Beneran nih kakek nggak mau ikut? Enggak. Saya tak bikin jualan gambar. Ya udah, saya tak nyari tempat lain ya kayak yang rame Ya. kayak. Ya. Temennya kakek. Bukan. Siapa toh? Ya baru tahu sekarang barusan aja. Oh, kirain ngobrol dari tadi temennya kakek. Bukan. Oh gitu. Mau beli ya pasti dia. Mau beli ini. Nanya-nanya. Enggak, itu kan minta-minta. Iya minta-minta. Terus? Kerjanya minta. Mau ngajak saya diajak ngemis. Kakek diajak ngemis. Iya. Terus? Dan saya nggak mau kan. Kenapa nggak mau kek? Mending kerja toh. Bisanya bikin gambar ya. Bikin gambar dijual kan lebih berkah daripada minta-minta. Kalau ngemis itu kan orang yang ngasih belum tentu ikhlas, dengan terpaksa dia ngasih kan nggak barokah. Iya iya kek. Tapi kan orang nggak minta tapi dikasih itu kan yang ngasih berarti niatnya kan ibadah ya, ikhlas itu lah. Jadi yang dikasih sama yang ngasih dapat pahala. Kan keluarga itu yang baik kan dengan begitu. Iya kek. Tapi yang penting kita jangan mengharapkan belas kasihan orang. Jangan mengharapkan belas kasihan orang. Kalau orang memang ya enggak masalah, tapi kita berangkat dari rumah itu niatnya Kerja. jualan, niatnya bekerja. Kira-kira sampai kapan kakek akan terus melukis? Ya selama kita masih hidup. Kakek akan terus melukis? Iya. Nggak mau kerjaan lain? Habis desainnya itu clerk. Ya, Bantuin aku dong, Kek. bantuin apa? Aku ada tugas nih, diketeperan banget sama dosen aku. Terus Iya, bantuin aku bikinin
kayak gini, lukisan kayak gini. Tapi nanti kalau misalnya ketahuan sama dosen aku, kakek bilangnya ini lukisan aku. Kalau mau gambar langsung kan kita kan udah nggak punya bahan. Si dosen aku tuh killer banget kan. Iya. Aku mau yang itu deh kak. Ini belum jadi cuman. Ini. Iya. Ini dari bulu tapi belum sempurna mbak. Karena bulunya terbatas, belum sempurna. Ini berapa kak? Ya terserah mbak ya tadi. Tapi nanti kalau misalnya ketahuan sama dosen aku bilang ini karyaku ya kak. Kan kalau kita karya orang, kita bilang karya mbak ya. Tapi nggak apa-apa lah kak, karena aku juga mau bayar kakek 2 kali lipat. Kalau itu kan dilihat untuk prestasinya sendiri. Ya nggak Kalau apa-apa lah kak. karya orang lain, mbak bilang nanti mbak suruh ngerjain nggak bisa kan nanti malu. Ya tapi kan dosennya nggak tahu kak. Iya memang nggak tahu. Tapi kan Allah lebih tahu daripada dosennya. Lah kak. Berkarya Ah kakek sih. yang asli. Aku tuh udah dikejar deadline banget nih sama dosen aku. Ya kamu Iya. gambar sebisanya aja. Nanti nilai aku jelek kak. Nggak boleh bohong, itu dosa kalau bohong. Ya udah deh, aku nggak mau. Nanti ini ya. Udah deh, nggak usah deh kak. Kalau nggak Iya. dibolehin, Mending berkarya. nggak apa-apa. Makasih ya kak. Ya mari. Dia mau beli Mau lukisan beli kakek, untuk sekolahan tapi kan nggak baik. jadi kakek nggak izinin. Enggak. Kalau bisa ya bikin sendiri, entah bagus entah jelek. Tapi kalau karya sendiri kan nggak bohong. Cara begitu kan seperti menipu diri sendiri. Kayak ini ya, kayak lumayan lah, udah Iya. bisa Belum gelap. sedikit. Ini kalau segini harganya berapa? Ya udah nih, udah aku gambarin. Ya. Oh, aku bayarin aja ya, Kek. Jadi berapa, Kek? Terserah yang kasih kira-kira. Kakek biasanya jualnya berapa? Ya biasa jual gini gitu tuh. Begini kadang-kadang 100, kadang-kadang 75, nggak mesti. Oh, Iya. gitu. Ya udah saya bayarin nih, Kek. Kek, Banyak bang. saya bayarin 1 juta rupiah buat kakek. Banyak sekali mbak. Iya terima kasih saja. Iya. Terima kasih sekali juga dibantu dengan mudah-mudahan berkah, banyak berkah, tercapai segala apa yang kita usahakan. Sampai nggak bisa ngomong saya kan. Mbak terlalu baik seperti bidadari turun dari surga. Ini kayak ini teman-teman aku dari tim Pantang Amici TV, Kek. Tadi juga ada teman-teman aku yang sedikit mengepas kejujuran kakek. Iya. Terus kakek juga diajak ngemis nggak mau. Saya nggak mau kalau. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ini ada teman aku yang mau kenalan sama kakek. Jadi ini tadi teman-teman aku, tadi ada yang menguji kejujuran kakek, kesabaran kakek. Malah nggak tahu. Terima kasih teman-teman sudah membantu. Terima Amin. kasih.
kita main ke rumah kakek boleh nggak? Boleh. Jadilah lilin yang sekecil apapun cahayanya mampu menerangi gelap. Tidak perlu menjadi orang besar untuk bisa bermanfaat. Tidak perlu menjadi kaya untuk bisa berbagi. Dan tidak perlu kemewahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itulah prinsip hidup kakek Joko. Selalu berusaha menjadi cahaya. Cahaya untuk keluarganya dan orang lain. Ia tidak pernah memandang kekayaan sebagai kebahagiaan. Karena kebahagiaan bagi kakek adalah keluarganya. Kebahagiaan yang berasal dari hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nyelesain gambar dulu. Oh iya, silakan. Sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Iya. Ada nggak sih kayak pesen lukisan terus udah jadi tapi nggak dibayar atau nggak diambil kayak? Ya jarang sekali Mbak, cuman pernah satu kali. Pernah. Ya diambil tapi nggak dibayar. Orangnya bilang besok. Ini ada lukisan yang cukup menarik sih sahabat tangguh. Kayak boleh diartiin kayak ini bahasanya. Menceritakan bahwa setelah ditinggal istrinya itu merasa kehilangan sekali. Jadi hatinya itu seperti remuk redam itu. Dari pertemuan pertama sampai saya ditinggal istri itu nggak pernah namanya bertengkar atau makan nasi, makan nggak makan itu selalu bercanda Mbak. Oh ya? Dan gotong royong kalau makan nasi sambil bercanda. Nggak makan ya diem aja, nggak kan, dan minum seadanya. Kalau saya jalan sepi, itu ya sabar Mas, esok lah dibaringi sama Allah. Kita kemana-mana selalu berdoa. Sama-sama selalu. Iya, ya susah, ya senang, itu selalu berdoa. Bulan puasa itu hampir sebelum Lebaran 4 hari, dia merasakan perutnya sakit. Terus sakit sampai 6 bulan, ya sudah saya berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh. Saya bawa ke Sinsai itu katanya Sinsai sudah normal, tapi 4 hari kemudian habis adzan Isya itu istri saya meninggal.
Selama istri saya sakit, saya nggak pernah pergi kemana-mana ngurusin istri saya. Ngurusin. Maaf ya, kayak jadi ngingetin kakek sama ibu. Nggak apa-apa. Kakek tinggal sama siapa di sini? Sama anak. Siapa namanya, maaf? Anak saya namanya Umiati Trisuparti. Umiati, itu yang di foto. Boleh dipanggil Mbak Umi? Di sini Mbak. Sini boleh. Ini Mbak Umi, putrinya dari Pak Joko. Satu-satunya ya. Kakek Joko ceritain sama Mbak Umi tadi dapat apa, biar Mbak Umi tahu, biar Mbak Umi seneng dengernya. Saya mau aku diceritain terus dapat uang dari Mbak 1 juta. Dari kartu restoran. Ini aku ya laku terus. Aku udah bisa ngewangi aku laku terus. Iya, ora apa-apa. Amin ya Allah, terima kasih. Yang penting kan anak ibu sehat sih. Amin. Kerja sampeyan anak ibu sehat. Nek sih terus ya. Ora, aku ora rumangsa dirusui. Tadi sebelum Mbak Umi masuk, kakek banyak sekali cerita tentang ibu. Bareng ibu sakit, anak juga sakit, terus saya nggak kerja, saya di rumah ngurus Anaknya Mbak sakit iya. apa? Sakit itu apa? Penyumbatan saluran pipis usia 4 bulan, suruh operasi usia 4 bulan operasi, terus selama 5 bulan tuh pakai selang kateter itu. Nah, terus bulan Januari juga operasi lagi buat ambil sumbatannya itu. Semoga tinggal sehatnya, nggak usah bolak-balik ke kita lagi. Jadi sehari-hari ngurusin si kecil. Iya sih kecil. Tapi memang bapak sama ibu tuh kemana-mana sama-sama ya. Iya, kemana-mana sama. Maaf juga bareng terus, nggak pernah. Kalau yang beri keperluan sehari-hari biasanya siapa? Kakek atau mbaknya? Kadang saya, kalau pas bapak nggak laku jualannya itu kadang saya, tapi kalau bapak laku itu ya bapak. Jadi sama-sama. Iya sama-sama. Ini kita punya hadiah buat Mbak Umi sama kakek Joko. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat keluarga di sini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Kakek mengira bahwa rezeki 1 juta itu sudah cukup buat dia, sudah amat sangat cukup. Dan ketika tadi tim membawakan gula, kopi, telur, lalu 1 karung beras, kakek benar-benar tidak menyangka. Lihatlah tatapannya sahabat tangguh, benar-benar bersyukur, benar-benar terharu. Kalau bulan Ramadan seperti ini, ada kebiasaan apa di rumah yang Ya bikin kolak, masak-masak. Nanti kalau lebaran itu ya masak-masak apa adanya. Ada apa? Gori biasanya itu Gori sama sambal goreng. Sayur nangka sama sambal keraca itu makanan paling disenangi Mak. Kalau lebaran itu pasti ada. Tapi besok nggak bisa merasakan Mak lagi kalau nggak ada. apa yang paling baik kata-kata Mak yang sampai saat ini jadi panutan buat kehidupan sehari-hari? Itu udah punya keluarga, suami itu aja do padu, pokoknya mbok seneng mbok susah rukun karo keluarga, karo suami gitu tuh. Ndak marahi ada rezeki gitu juga. Pasti bangga punya orang tua kayak Iya mereka. bangga banget walaupun jalan kaki di Rewangi, jalan kaki buat keluarga panas, nggak terasa panas, hujan nggak terasa hujan, pemimpin semuanya.
buat Bapak. Terima kasih. Allah, terima kasih Kom bisa buat lebaran besok Kom. Aku bisa taraweh Kom. Nanti buat lebaran. Iya soalnya kalau lebaran tuh Bapak nggak pernah beli baju. Belum Mbak pernah. dipakein baju baru. Iya sama Bapak. Semua, Saya kalau sama cucu, anak, itu dikasih sama istri Bapak. baru semua, cuman Tapi kalau Bapak nggak pernah kalau beli saya buat kan sendiri tuh asal nggak semua pernah. sudah saya nggak pakai baru nggak apa-apa. Hari ini dipakai baju barunya nanti buat Iya. lebaran, Ya buat sholat id buat sholat Id. biar berkah semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Mbak Umi, kakek Joko, ini ada tambahan rezeki. Terima kasih sekali. Saya nggak bisa bahasa apa-apa. Hanya Allah yang nggak bisa ngomong Nggak apa-apa. bisa nggak bisa ngomong sama Ya Allah. Lalu kita berikan sedikit tambahan rezeki, sahabat tangguh. Rezeki ini mudah-mudahan bisa kakek pergunakan untuk sedikit menyicil utang. Karena kakek ternyata punya utang di luar sana yang kakek pakai waktu itu untuk berobat ibu. Kita punya satu lagi hadiah buat kakek. Mudah-mudahan dengan hadiah ini terus bisa menambah karya-karya yang jauh lebih baik lagi. Kakek senang banget tadi ketika tim membawakan beberapa alat lukis sahabat tangguh. Sahabat tangguh bisa lihat sendiri bagaimana ekspresinya kakek, senangnya kakek. Mudah-mudahan kakek bisa tambah semangat lukisnya, kakek bisa mewujudkan cita-citanya. Kakek pengen banget seperti Pablo katanya. Walaupun hidup sengsara, tapi ketika sudah tiada, karyanya bisa terkenal sampai internasional. Kita belikan yang baru. Belum pernah beli begini. Sekarang punya. Cara punya dari komplit Mahal. Pada semuanya nggak bisa saya sebut satu persatu semuanya. banyak yang bantu. Saya kalau berdoa cuma semoga hamba-hamba Allah yang telah membantu keluarga kami Engkau muliakan ya Allah. Amin. Selalu datang pertolongan, nggak dinyana-nyana. Terima kasih kakek Joko, luar biasa hari ini kita senang sekali bisa ketemu sama kakek Joko. Banyak pelajaran yang bisa kakek berikan kepada sahabat tangguh semua, terutama tentang kesabaran yang sangat luar biasa. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang kesabaran. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Uya, Mbak ya, sehat selalu. Mudah-mudahan semua rezeki ini bermanfaat. Amin amin ya Allah. Amin dari seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam kondisi yang sudah sepuh dan kadang sakit-sakitan, beliau pantang menyerah intinya Mbah Joko. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.